Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sukses 87 Farm YouTube channel, YouTube-nya para peternak di Indonesia. Baiklah teman-teman, untuk kali ini saya akan membahas hal yang paling penting setelah pakan ya, dalam dunia peternakan domba maupun peternakan kambing ya. Selain pakan, hal yang paling penting yang terkadang dilewatkan atau disepelekan oleh peternak-peternak pemula itu adalah kebersihan nih, kaitannya dengan kebersihan kandang. Justru yang membedakan antara ternak sistem tradisional dengan sistem modern ini adalah salah satunya di hal kebersihan ya. Kenapa kita membuat kandang panggung? Itu ya, salah satunya kaitannya dengan hal kebersihan kandang dan kenyamanan dari binatang ternak itu sendiri. Ibaratnya kalau bertempat tinggal atau menghuni suatu rumah atau tempat tinggal, tentu kita lebih nyaman, lebih worth it dengan tempat tinggal yang kondisinya bersih, nyaman ya. Tentunya itu akan membawa dampak positif dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita ya. Hal ini juga sama halnya dengan kandang ternak kita, yang mana hewan ternak kita itu kita kandang, kita penjarakan, kita batasi ruang geraknya, sehingga mereka mau tidak mau harus bertempat di tempat yang kita sediakan. Oleh karenanya kebersihan ini harus kita perhatikan ya, karena kebersihan ini akan membawa dampak kepada banyak hal ya. Yang utamanya kesehatan pada hewan ternak kita ya. Selain itu juga berdampak pada lingkungan sekitar kita ya. Kemudian kebersihan dari hewan ternak ini juga perlu kita perhatikan, yakni dengan melakukan penyemprotan secara berkala. Kita bisa melakukan penyemprotan dengan, kalau yang kami gunakan itu Fastak ya, pakai Fastak dicampur dengan kututok ya, kemudian disemprotkan, yang mana target utamanya adalah binatang ternak kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kutu-kutu ataupun penyakit ataupun hama yang hidup di kulit atau di bulu domba ataupun kambing kita itu ya mati ya. Kemudian serangga-serangga yang mengganggu hewan kita itu ya tidak akan mendekat ya, dengan adanya kita secara berkala melakukan penyemprotan kepada hewan ternak kita. Kemudian wadah pakan ya teman-teman. Untuk wadah pakan itu juga perlu kita bersihkan. Mungkin kalau sisa makanan pagi kemudian kita memberikan sorenya, itu mungkin ditambahkan masih atau dicampur masih kita toleransi, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau sudah ganti hari ya harus dibersihkan ya. Ibaratnya kalau kita makan, tempat makan kita kotor, yang kemarin belum dibersihin diisi lagi, tentu kita juga tidak akan nyaman ya. Demikian juga binatang kita, hewan ternak kita, kalau tempat makannya kotor, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi selera makan hewan ternak kita. Kemudian masalah kohe, kotoran hewan ini jangan sampai terlalu tinggi ya teman-teman. Jangan sampai terlalu dekat dengan hewan ternak kita ya, karena ini kan kotoran hewan ini ada amoniaknya. Kalau hewan itu sering menghirup amonia atau mungkin aroma dari kotoran hewan itu sendiri, itu akan mempengaruhi ya kesehatan hewan itu sendiri ya. Dengan demikian, kalau kita memaksimalkan di kebersihan kandang, kebersihan lingkungan, kebersihan tempat makan, kebersihan hewan, tentu ini akan memaksimalkan untuk pertumbuhan hewan itu sendiri. Tidak ada lagi namanya penyakit kudik, penyakit pneumonia atau radang paru-paru, penyakit kulit, penyakit kutu dan lain sebagainya, sehingga mengurangi atau meminimalisir angka kematian yang disebabkan karena penyakit-penyakit hewan yang saya sebutkan tadi ya. Otomatis biaya operasional untuk perawatan hewan, untuk penyembuhan hewan itu nol atau terpotong, sehingga
menghemat biaya operasional perawatan hewan ternak kita. Jadi itulah mengapa kebersihan ini adalah salah satu kunci kesuksesan kita dalam beternak. Jadi selain pakan, kebersihan adalah menjadi kunci utama keberhasilan kita dalam beternak. Demikian teman-teman, sedikit yang bisa kami sampaikan. Mungkin di lain sesi bisa kita ulas kembali terkait kebersihan ini. Masih banyak hal yang perlu kita bahas dalam peternakan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, terutama bagi peternak pemula. Untuk yang baru saja bergabung atau yang baru saja menemukan channel ini, mohon supportnya untuk like, subscribe, and share agar keberadaan channel ini bisa memberikan lebih lagi manfaat kepada peternakan di Indonesia. Bagi yang sudah like, subscribe, saya doakan agar urusan panjenengan, urusan kita semua diberikan kelancaran, diberikan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tetap semangat, salam sukses peternakan Indonesia, salam sukses 87 Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.